Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelas A dengan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya Fatul Aziz dengan NIM C1M02310049 dan rekan saya Novi Vitasari dengan NIM C1M0231014 dan Putri Oktavia dengan NIM C1M0231016. Kami akan mempresentasikan tentang strategi pengelolaan lahan kering. Apa itu definisi lahan kering? Lahan kering adalah area yang memiliki curah hujan yang rendah, suhu tinggi, dan kelembapan udara yang rendah. Kondisi ini membatasi jenis tanaman dan hewan yang dapat hidup di lingkungan tersebut. Faktor-faktor penyebab kekeringan lahan. Yang pertama yaitu perubahan iklim, di mana dimaksud ini yaitu meningkatkan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu akibat perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan lahan. Yang kedua itu praktis pertanian yang tidak berkelanjutan. Penggunaan air yang berkelebihan, pengolahan tanah yang tidak tepat, dan kurangnya pemulihan kesuburan tanah dapat merusak lahan. Nah, yang ketiga itu yaitu deforestasi, yang dimana dimaksud di sini yaitu penebangan hutan secara masif mengurangi tutupan vegetasi menyebabkan lahan kering menjadi lebih kering. Dampak kekeringan lahan. 1. Penurunan produktivitas pertanian. Hasil panen penurunan akibat kekurangan air dan nutrisi dalam tanah. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Kekeringan berdampak pada keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Yang ketiga yaitu kemiskinan dan kerawanan pangan. Petani miskin berdampak lebih parah akibat kehilangan mata pencaharian. Yang keempat itu migrasi penduduk. Kekeringan memaksa penduduk untuk mencari lahan dan sumber air baru. Solusi mengatasi kekeringan lahan. Yang pertama, konservasi air. Memanen air hujan menggunakan teknologi irigasi efisien dan menghindari pemborosan air. Yang kedua itu pemulihan kesuburan tanah, menambahkan kompos, mulsa, dan menanam tanaman penutup untuk meningkatkan kandungan bahan organik. Yang ketiga yaitu diversifikasi tanaman, menanam varietas tanah kering dan tanaman campuran untuk meningkatkan resiliensi. Yang keempat itu pemberdayaan masyarakat, mendukung petani dengan melatih akses modal dan kemitraan untuk memperkuat ketahanan. Strategi pengelolaan lahan kering. Sistem irigasi efisiensi, yang dimana dimasuk itu menggunakan teknologi irigasi tetes, sprinkler, atau sistem bawah permukaan tanah untuk menghemat air. Penanaman tanaman penutup, menanam tanaman menutup untuk menjaga kelembagaan tanah dan mengurangi erosi. Rotasi tanaman, penanaman pola tanam yang beragam untuk menjaga kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu agroforestry, mengombinasi tanaman pangan dengan pohon untuk menciptakan sistem yang lebih produktif dan tahan kekeringan. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi lapangan lahan kering di Kelurahan Taman Sari Ampena, sebagai besar digunakan untuk budidaya tanaman pangan semusim seperti padi dan jagung. Karakteristik lahan kering di Kelurahan Taman Sari memiliki ketinggian tanah yang bervariasi dengan sebagai besar wilayah berada pada ketinggian 0 sampai dengan 8% di atas permukaan laut. Kondisi geologi di wilayah ini sebagian besar terdiri dari atas tanah liat dan endapan tufa yang berasal dari kegiatan gunung berapi Rinjani. Lahan kering di Kelurahan Taman Sari memiliki potensi erosi yang tinggi karena berlereng curam dan kurangnya ketersediaan udara. Lahan kering dengan curah hujan rendah juga memiliki potensi erosi yang tinggi karena intensitas hujan yang tinggi. Ketersediaan udara adalah faktor terbatas utama dalam pengembangan pertanian di lahan kering. Lahan kering di Kelurahan Taman Sari memiliki ketersediaan air yang terbatas dengan curah hujan tahunan yang lebih kurang dari 2000 mm dan bulan basah hanya 3-4 bulan. Untuk pertanian di lahan kering diperlukan optimalisasi pengelolaan lahan yang meliputi penggunaan teknologi irigasi, perbaikan struktur tanah, dan penggunaan varietas tanaman yang lebih
tahan terhadap ketersediaan udara. Penggunaan lahan kering di Kelurahan Taman Sari digunakan untuk budidaya tanaman pangan semusim. Namun ini dapat menyebabkan erosi dan signifikasikan lahan kering lebih sesuai dengan tanaman tahunan, tetapi pada kenyataannya banyak digunakan untuk tanaman pangan. Meskipun memiliki beberapa kendala, potensi pengembangan pertanian di wilayah ini masih terbuka lebar, terutama dengan penggunaan teknologi yang tepat dan optimalisasi pengelolaan lahan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan lahan kering yang efektif memerlukan pendekatan holistik meliputi konservasi air, pemulihan kesuburan tanah, diverifikasikan tanaman, dan memperdaya petani. Dengan menerapkan strategi yang tepat, lahan kering dapat dikelola secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan. Baik, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu riset dan pengembangan. Memperkuat penelitian untuk menemukan solusi inovatif dalam mengelola lahan kering. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan kemudahan akses ke sumber daya. Yang ketiga yaitu dukungan dan kebijakan, membuat kebijakan yang mendorong praktis pertanian berkelanjutan di lahan kering. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.